Halo Yusi, apa kabar? Halo Pak, Ya, baik-baik. ini pameran tunggal yang pertama ya. Iya betul, ini pameran tunggalku yang pertama. Nah, aku ingin tahu sebetulnya karya-karyamu selama ini itu secara konseptual, secara konsep lah itu seperti apa? Jadi karya-karya aku selama ini tuh menceritakan tentang keresahan-keresahanku yang menjadi apa ya, secara tidak sadar itu menjadi gangguan di pikiran-pikiranku, di diriku. Itu aku tuangkan ke kanvas sebagai media untuk bercerita atau curhat lah istilahnya dengan karya-karya ini. Termasuk di karya waktu studi. Iya, jadi karya studiku itu berbicara tentang harapan di tengah pesimisme. Jadi di satu sisi aku pesimis, kayak apakah aku mempertanyakan apakah aku bisa untuk melanjutkan jalan ini sebagai seorang seniman perempuan, ataukah aku harus kembali ke kota asalku menjadi pegawai-pegawai pada umumnya dan meninggalkan perjuangan yang selama ini udah aku jalani. Nah, untuk di pameran ini itu merupakan karya-karya lanjutan dari karya tugas akhirku, namun dikemas lebih spesifik lagi, yaitu pamerannya threshold. Threshold itu merupakan ambang batas. Jadi threshold di sini merupakan tentang ketakutan dan keberanian untuk langkah awal untuk lebih berani lagi, untuk maju ke depan. Jadi pameran tunggal ini merupakan salah satu bentuk optimismeku dan sebuah aku menunjukkan bahwa aku beneran ingin melanjutkan sebuah perjuanganku yang sudah aku jalanin ini. Ini merupakan langkah pertamaku di dunia yang lebih luas lagi, khususnya di seni rupa Indonesia. Berarti masuk diisi dan selesai tahun berapa? Aku masuk 2018 dan baru selesai 2025 tahun ini. Oke. Nah, pameran tunggal ini kadang-kadang publik minimal saya tergoda ini soal patronizing, patron. Kira-kira selama ini atau dalam konteks ini apakah ada semacam patron yang kemudian dijadikan rujukan pada karya-karya seniman tertentu? Untuk seniman yang menginspirasi saya itu ada banyak ya, baik dari visual maupun narasi maupun juga kisah-kisah perjuangan. Salah satunya adalah Bapak Widayat, ada Bapak Entang Wiharso juga, dan banyak seniman-seniman lama yang menjadi inspirasi aku dalam berkarya. Ini mungkin pertanyaan saya agak gender bias ya. Ini karya-karyamu cenderung goresannya sangat laki-laki. Sorry. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu ungkapkan di cara mengekspresikannya? Banyak yang berbicara seperti itu. Ini perempuan tapi karyanya sangat berani seperti laki-laki. Mungkin itu secara tidak sadar. Jadi mungkin kalau aku sendiri pribadi mengartikannya, ini merupakan emosi yang aku rasakan, yang aku pendam dalam diri aku, yang secara tidak sadar tertuang menjadi goresan-goresan seperti ini, seperti itu. Khusus soal warna, sepertinya kok antara warna cerah, warna klasik, tapi juga warna-warna mengesankan kesuraman gitu kan. Wah, kira-kira apakah memang ada semacam konsep tentang karya-karya di pameran ini? Karena pameran ini kan berbicara tentang ketakutanku, pesimismeku, namun di sisi lain aku masih menyelipkan harapan-harapan dan doa-doaku, di mana di tengah
rasa pesimis yang sering kali muncul, ketakutan-ketakutan tentang karirku ke depannya, aku tuh tetap berusaha untuk mempertahankan harapan-harapan itu untuk tetap tumbuh. Makanya kenapa di sini juga ada warna-warna suram dan juga ada warna-warna cerah, ekspresi-ekspresi figur yang menyeramkan, tapi ada bunga-bunga yang warna-warni di sekelilingnya. Itu merupakan salah satu gambaran tentang apa yang aku rasakan saat ini, seperti itu. Karya-karya semacam ini akan berlanjut pada fase-fase berikutnya, atau sebetulnya Anda merasakan ini kayaknya cukup sampai di sini barangkali? Untuk kelanjutan kedepannya, saat ini aku masih nyaman berkarya seperti ini dan sepertinya akan melanjutkan karya-karya ini di kemudian hari, karena aku juga merupakan yang tipikal berkarya sesuai intuitif, dan apa yang menjadi gangguan dalam pikiranku itu pasti aku tuangkan pada karya, seperti itu. Soal penjelasan material ya, ini 2 dimensi, lukis, beberapa karya tampaknya ada semacam tekstur ya. Ini sebetulnya memang sudah dirancang atau kemudian ada semacam accidental form yang kemudian terbentuk seperti ini kira-kira? Jadi untuk tekstur yang dihasilkan di sini tuh diperoleh dari media. Jadi aku menggunakan media yang aku buat sendiri. Jadi aku bereksperimen mencampurkan berbagai macam bahan sehingga cat yang aku pakai itu menjadi tebal dan timbul, dan itu berangkat dari kenyamananku. Jadi aku merasa menggunakan media ini tuh lebih nyaman dan lebih bebas bereksplorasi. Aku bisa melepaskan emosi dengan lepas, dengan cara mengerok, dengan cara menimpa-nimpa dan sebagainya. Oke, selamat ya Yosi untuk pamerannya. Mudah-mudahan sukses ke depannya juga. Amin. Amin. Terima kasih banyak.